Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam, sayyidil arabiyyi wal ajam, wa ala alihi wa ashabihi masabihid dhalam wa man tabi'ahum ila akhiril ayyam, amma ba'd. Kepada para jamaah Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kepada Ketua DKM Bapak Haji Sufyan Sumantri, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama dipilih Allah menjadi hambanya yang bisa memakmurkan masjid, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan semoga kepada kita semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf nih, saya pertama kali dan saya tidak tahu tadi enggak membuat PowerPoint, saya membawa kitab. Karena makanya tertulis di situ adalah doa yang diijabah menurut kitab Sihamul Isobah. Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya Jauharatut Tauhid mengatakan, wa indana lil 'abdi kasbun kullifa bihi walakin lam yu'athir fa'rifa. Menurut kami, kata Syekh Ibrahim Al-Laqani, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lil abdi kasbun kullifa, bagi seorang hamba, seorang manusia itu ditaklif, diberikan tugas oleh Allah untuk berusaha. Dia diberikan tugas taklif untuk berusaha, untuk bekerja. Tapi walakin lam yu'athir, tapi pekerjaan itu tidak memberikan pengaruh yang menentukan untuk kesuksesan. Fa'rifa, maka ketahuilah. Oleh karena itu, di samping seorang hamba itu berusaha, bekerja, maka dia hendaknya juga berdoa. Karena yang menentukan itu Allah. Maka dengan kita berusaha telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian maka kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kerja kita, usaha kita itu mempunyai pengaruh. Seorang dai ketika berdakwah tidak cukup berdakwah mengajak orang, tapi juga berdoa agar yang didakwahi itu dia mau membuka hatinya dan menerima dakwahnya. Seseorang yang bekerja, di samping dia bekerja dengan profesional, juga dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, di sana disebutkan ada sebuah hadis, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha Allah kecuali doa.
Maksudnya menolak qada Allah ini, kata ulama, adalah dengan seseorang berdoa kepada Allah, maka Allah akan berkenan merubah qadanya yang bersifat mu'allaq dengan berdoa yang sungguh-sungguh. Maka kemudian Allah akan berkenan merubah qadanya yang harusnya dia sudah diqadha di zaman azali A, bisa jadi kemudian Allah merubah menjadi B dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di dalam kitab Sihamul Isobah di sini Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan ada beberapa hal yang berkaitan supaya doa dijabah oleh Allah. Ini kitabnya tidak tebal, tapi saya baca sebagian yang mewakili, karena ini lebih berupa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di dalam kitab ini membagi, pertama bahwasanya termasuk yang mempengaruhi diijabahnya doa adalah doa dari orangnya, sang dai, orang yang berdoa. Orang yang berdoa itu siapa? Maka banyak ada orang-orang yang memang dalam hadis Nabi dikatakan dia akan dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dalam kitab ini dikatakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabun lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Pertama, da'watul mazlum, doa orang-orang yang didolimi. Doa orang-orang yang didolimi ini dalam hadis yang lain dikatakan wa in kana fajiron, walaupun orang yang didolimi itu orang yang bahasa kaitama yang kurang ajar, itu dijawab oleh Allah kalau dia didolimi. Malah dalam riwayat yang lain dikatakan walaupun dia orang kafir, ketika dia didolimi, doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, da'watul musafiri, doanya orang-orang yang musafir, sedang dalam bepergian jauh. Tentu musafir ini yang dia dalam musafir yang dibolehkan, yang jaiz. Kemudian yang ketiga, wa da'watul walidaini 'alal waladi, doanya orang tua kepada anaknya. Maka doa orang tua kepada anaknya ini termasuk doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang tua juga kadang-kadang kalau emosi jangan sampai mendoakan anak yang nggak baik gitu. Justru kadang-kadang lagi berdoa itu dia mengatakan apa, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berdoa untuk yang baik-baik. Kalau di kalangan pesantren itu ada istilah, kadang-kadang anaknya kiai itu gus-gus ketika di pesantren itu kadang-kadang ada itu yang agak-agak ya nakalnya pesantren gitu. Tapi kok kemudian dia setelah besar tiba-tiba bisa gitu. Benar ada mengatakan karena doa orang tuanya yang kuat, yang siang malam itu yang mempunyai pengaruh. Kemudian diantara yang doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalam hadis di kitab ini dikatakan adalah salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang, 3 golongan yang tidak ditolak doanya adalah as-shaimu hina yuftir, seorang yang berpuasa ketika dia berbuka. Maka ketika kita berpuasa, baik berpuasa wajib maupun berpuasa sunnah,
ketika kita beriftar, berbuka, maka hendaknya kita dianjurkan berdoa. Baik doa itu doa yang maksur, doa yang diajarkan Nabi, doa iftar, tapi juga boleh kita mempunyai hajat, maka doa kita, hajat kita itu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu yang bagus, yang maksur, tapi juga bisa juga doa itu yang tidak maksur, yang sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin adil itu adil di dalam arti adalah dia melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum yang paling adil adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka dia menempatkan hukum-hukum itu sesuai pada proporsinya, pada tempatnya. Wa da'watul madlum, sama dengan yang hadis di depan, termasuk adalah hadis orang-orang yang dizalimi. Ini orang-orang yang dizalimi banyak memang hadis yang menerangkan itu semua. Kemudian di antara orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam hadis dikatakan oleh Abu Darda, inna da'watal mar'il muslimi mustajabatun li akhihi bi dhahril ghaibi inda ra'sihi malakun muwakkilun. Bahwasanya doa seorang muslim kepada hambanya dengan hati yang ikhlas, dan bahkan ketika tidak diketahui oleh saudaranya muslim itu sendiri, maka doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, inda ra'sihi malakun muwakkilun, di kepala orang yang mendoakan saudaranya mukmin tadi ada malaikat, kullama da'a li akhihi bi khairin, ketika seorang mukmin tadi dia mendoakan kepada saudaranya dengan doa yang baik, qala amin, maka malaikat itu mengaminkan, membaca amin, mengaminkan doa seorang mukmin tersebut. Walaka mithlu dzalik, dan didoakan oleh malaikat kita ketika mendoakan kepada orang mukmin, kemudian malaikat itu pun mengamini doa kita dan mendoakan kita. Kamu juga akan mendapatkan seperti yang kamu doakan kepada saudaramu yang mukmin itu. Jadi nggak ada ruginya kita mendoakan orang. Nah, saya doakan saudara saya, dia nanti dia juga belum tentu doain saya. Ya nggak apa-apa, malaikat yang akan membalas mendoakan kita. Kita doakan. Ketika kita sholat tahajud, bangun tahajud, kita doakan. Ya di samping doa-doa kita, ya juga kita doakan saudara-saudara kita. Apalagi yang memang kita tahu saudara kita itu memang perlu kita doakan, karena bisa jadi memang dia banyak. Dan dalam sebuah hadis Nabi katakan, perbanyaklah minta doa, karena kalian tidak tahu doa siapa yang akan dijabah oleh Allah. Belum tentu doa kiai, ustadz yang dijabah, bisa jadi doanya mohon maaf orang-orang yang bersih-bersih di jalanan, nyapu, itu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah merahasiakan kemuliaan-kemuliaan itu. Dan di antara doa-doa orang yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Abdullah bin Umar diriwayatkan oleh Ibnu Majah, adalah al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang berjihad, maka doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajju wal mu'tamiru, dan orang
dan orang yang sedang pergi haji dan sedang berumrah, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hajju wal mu'tamiru wafdullah. Orang yang haji dan orang yang umrah itu adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Jika tamu Allah ini berdoa, maka dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika mereka meminta kepada Allah, maka akan diberikan kepada Allah. Yang namanya tamu itu istimewa. Kita kalau punya tamu juga kita istimewakan, dan orang yang haji dan umrah ini adalah tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka dia perbanyaklah berdoa. Dan orang yang haji umrah itu seharusnya dia lebih hatinya, pikirannya lebih terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lain gitu. Walaupun ada juga orang yang haji kadang-kadang secara fikihnya ya sah saja memenuhi syarat dan rukun gitu. Tapi secara spiritual, secara rohani kurang itu. Misalnya saya lihat banyak orang-orang berhaji itu ya di Arafah misalnya ya, kalau main HP kalau HP-nya yang baca Quran, kalau HP-nya yang dengerin pengajian ya iya, tapi kalau yang denger tetap baca yang atau mendengarkan yang lain-lain, jadi hatinya nggak terpusat kepada Allah. Maka Imam Al-Ghazali itu membahas khusus, misalnya ada kitabnya Asrarul Hajj misalnya, tentang rahasia haji itu. Beliau dari seorang haji yang berangkat sampai di sana, di tempat mana, di tempat Rasulullah, itu semua supaya dia hatinya selalu bertautan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika demikian, maka doa-doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya orang-orang yang sakit termasuk orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Idza dakhalta ala maridin famurhu yad'u laka." Jika kamu masuk, maksudnya menengok orang sakit, masuk ke orang sakit, maka suruhlah orang yang sakit itu mendoakan kamu. Orang yang sakit kok malah suruh mendoakan, ya kita doakan juga. Orang yang sakit kita doakan agar cepat sehat. Tapi juga orang yang sakit itu doanya mustajabah, maka juga dia supaya mendoakan kita juga. Kata Nabi, fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Karena doanya orang yang sakit itu seperti doanya malaikat. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan juga Al-Baihaqi dikatakan, fa inna da'watal maridi mustajabatun wa dzambuhu maghfurun. Sesungguhnya doa orang-orang yang sakit itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa orang-orang yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang berdoa dan dia la yajtami'u malakun fayad'u ba'duhum wa yu'amminu ba'duhum illa ajabahumullah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim. Tidaklah suatu perkumpulan sekelompok orang yang berdoa, kemudian sebagian yang satu dengan yang lainnya saling mengamini, maka illa ajabahumullah, kecuali Allah akan
mengijabah doa mereka. Kenapa? Tadi kata Nabi bahwasanya doa itu kita tidak tahu siapa yang dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita doa bersama-sama, ada yang berdoa dan ada yang mengamini, maka disitulah ada salah satu orang yang membuat Allah mengijabah doa kita. Umar bin Khattab, kurang apa dia sahabat Nabi? Kalau menurut kalangan ulama Maturidiyah dikatakan bahwasanya Umar itu kedudukannya lebih afdal daripada malaikat-malaikat yang ghairudil fadl, malaikat selain 10 malaikat itu. Tapi Umar pernah dipesan dan Ali dipesan oleh Rasulullah disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni yang dia di masyarakatnya dipandang sebagai orang, mohon maaf, orang yang kurang gitu, yang kurang waras gitu. Tapi ketika jadi khalifah Umar bin Khattab itu selalu menunggu orang nanya orang namanya itu, kalau dia ketemu ada di ini juga itu ya, saya baca di tafsir dan di Riyadhus Shalihin juga ada dibahas, ada itu hadisnya. Itu disuruh minta Umar bin Khattab, Sayyidina Ali minta supaya didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Dan di masyarakat dia dianggap orang yang agak kurang. Dan beliau setiap ada kafilah yang datang pergi haji, dia bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah Uwais Al-Qarni? Berkali-kali ditanya di situ. Maka ketika dia datang, maka Umar bin Khattab minta supaya Uwais Al-Qarni ini mendoakan. Tapi kemudian Uwais Al-Qarni minta supaya Umar bin Khattab yang berdoa dan Uwais Al-Qarni ini yang mengaminkan. Ya, minimal sudah melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama yang mendukung itu adalah orang yang berdoa. Nah, di sini ada juga yang nggak disebutkan, tentunya masih banyak. Misalnya doa di orang yang dalam hadis qudsi itu dikatakan tidaklah seorang hamba dia itu taqarraba ilayya, yang berdoa kepada, yang mendekatkan diri kepadaku, bertaqarrub kepadaku dengan yang fardu, yang wajib-wajib, wa ma yataqarrabu, dan hambaku itu tidaklah dia senantiasa bertaqarrub kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, sehingga hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Artinya ya, orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah, tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah, itu akan dicintai oleh Allah. Dan ketika dia berdoa akan kami ijabah, kata Allah. Dan ketika dia mohon perlindungan kepadaku, maka aku akan melindungi. Di hadis itu tadi ada sesuatu yang saya lama pernah, setahun lebih itu saya tanya, kenapa ini berbeda? Allah katakan taqarrub kepadaku dengan yang wajib, itu dengan fi'il madhi, fi'il yang artinya lampau, taqarraba. Tapi ketika taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, menggunakan sigat fi'il mudhari, ya taqarrabu. Saya cari-cari di kitab, di ini, saya mikir gitu. Sampai suatu hari ya menjelang subuh, setelah sholat qobliyah itu baru Allah kasih pengertian saya bahwasanya karena yang namanya ibadah wajib itu tidak banyak. Kita sholat yang wajib duhur, ya setelah sholat duhur 5 rakaat mungkin paling lama kalau tingkatan kita mungkin 5 menit gitu. Setelah itu kan berlalu kan, madhi artinya berlalu, sudah selesai. Kita
ketika puasa yang wajib ya Ramadan, setelah Ramadan 11 bulan berlalu. Ketika kita sedekah yang wajib adalah zakat, selesai berlalu. Tapi ketika yang sunnah itu Allah menggunakan sigat fi'il mudhari yang artinya sedang, artinya melakukan terus, yataqarrabu. Kita mau infak, mau sedekah sunnah kapan saja, siang malam, nggak pandang hari. Kita sholat sunnah ya kapan saja selain 5 waktu yang diharamkan, itu bisa sholat sunnah. Bahkan dalam fikih sunnah itu disebutkan hadis bahwasanya Abu Dzarrin pernah dia sholat terus, kemudian ketika ditanya sudah berapakah sholatmu, rakaatmu ini, dia tidak tahu saking banyaknya. Itu sholat sunat mutlak. Nah, orang-orang yang seperti ini ya dia termasuk yang dalam hadis qudsi itu ketika berdoa kepada Allah akan dijabah doanya, dan ketika mohon perlindungan kepada Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut dalam kitab ini yang mendukung membuat untuk dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu untuk berdoa. Ya sebenarnya kapan saja ya, tapi ada waktu-waktu yang memang mustajabah yang dipilih untuk kita berdoa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab adab, yaitu Adabul Mufrad. Imam Bukhari di samping punya kitab yang terkenal Sahihul Bukhari, ada kitab hadisnya Adabul Mufrad. Saya sempat baca kepada 2 orang guru dan mendapat sanad kitab Adabul Mufrad ini. Dikatakan sa'atani tuftahu lahuma abwabus sama. Ada 2 waktu, 2 masa yang langit dibuka untuk 2 orang ini di waktu ini. Wa qalla da'in turaddu alaihi da'watuhu. Dan sedikit sekali orang yang berdoa di waktu ini maka ditolak oleh Allah, artinya dijabah oleh Allah. Banyak yang dijabah, sangat sedikit yang ditolak. Yaitu hina yahdurun nida, ketika dia menghadiri panggilan, maksudnya azan salat. Wasaffu fi sabilillah, ketika dia berada di barisan sabilillah. Kemudian di antara waktu-waktu yang diijabah doa seseorang, yaitu dikatakan dalam hadis ad-du'a'u mustajabun ma bainan nida' wal iqamah, yaitu waktu antara azan dan iqamah itu termasuk waktu yang mustajab, yang kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya berdoa itu beda dengan membaca doa gitu. Artinya kalau membaca doa itu ya kita baca aja, tidak dengan hadirnya hati. Tapi kalau berdoa itu yang harus dengan hati dan pikiran, itu yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah khairan minad dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya di dalam malam itu ada waktu di mana ketika kita berdoa tepat waktu itu, maka ketika dia minta kebaikan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan memberikannya. Dan wadzalika kulla lailatin, dan hal itu terjadi setiap malam. Itu
adalah malam-malam yang terakhir atau sepertiga yang terakhir dalam sebuah hadis yang lainnya. Dikatakan dalam hadis yang lain, tuftahu abwabus samai nisfal laili, pintu langit dibuka pada separuh malam. Fayunadi munadun, maka kemudian ada yang memanggil, hal min da'in fayustajabulah, apakah ada orang yang berdoa maka akan diijabah doanya. Hal min sa'ilin fayu'ta, dan adakah orang yang berdoa yang meminta maka akan diberikan. Hal min makrubin fayufarja anhu, dan apakah ada orang yang sedang kesulitan maka kemudian akan dihilangkan kesulitannya. Jadi berdoa di tengah malam itu termasuk waktu yang mustajabah. Saya pribadi itu punya pengalaman. Dulu saya masih kuliah S1 ngajar pengajian ngaji di teras-teras orang. Ya saya dari kampung kan gak apa-apa. Jadi kalau kadang-kadang kami pindah. Terus sampai saya membuat pengajian saya itu dari bambu. Saya bikin seperti panggung, seperti apa namanya, saung gitu, supaya anak-anak menarik pengajian. Ya ada orang tua juga. Kalau itu kan cuma seminggu sekali. Itu saya tinggal di situ, setiap malam saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ragu. Doa itu kadang-kadang masa sih saya bisa minta gitu. Saya buat itu tanahnya tanah orang. Pinjem, kalau nanti tanah dipakai digotong itu. Sampai 3 kali pindah. Selama 3 tahun alhamdulillah hampir setiap malam saya bangun dan berdoa, di samping saya zikir dan berdoa. Dan setelah 3 tahun itu ternyata kemudian diberi jalan oleh Allah, itu jadi masjid akhirnya. Masjidnya pinggir jalan tol tuh Pak, Masjid An-Nur. Kalau dari Serpong sebelah kanan, pinggir tol. Itu 3 tahun saya berdoa. Waktu itu mohon maaf, kadang-kadang perlu dikasih cerita gitu. Itu saya ketika merintis itu, orang situ ada yang bahasa Betawi ngatain gitu. Mau bangun, mohon maaf ya, pakai itu yang keluaran dari ini, bahasanya kan gak enak banget itu. Ibaratnya dientengin, nggak mungkin bisa gitu. Kalau saya jelasin mohon maaf, mau bangun pakai tahi digituin. Tapi alhamdulillah Allah memberikan taufik itu sekitar 3 tahunan mungkin atau lebih dikit itu kuat gitu. Setiap tengah malam bangun dan zikir, ya ribuan sih zikirnya, di atas belasan biasanya. Saya zikir itu belasan ribu, berdoa kepada Allah sungguh-sungguh gitu. Kalau saya kadang-kadang ragu, masa saya bisa sih gitu kan. Orang-orang juga nganggap gak bisa tadi kan. Saya ingat Nabi Ibrahim, untuk meyakinkan. Nabi Ibrahim saja waktu itu di Mekah yang kering kerontang, yang batu bebatuan, minta kepada Allah di Mekah diberikan keberkahan, dikasih rezeki, dikasih buah, dan itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakinkan, kadang-kadang kita juga gitu kan. Maka Rasulullah juga kadang-kadang diberikan tasliyah oleh Allah, turunkan ayat untuk memberikan semangat. Terus itu, dan alhamdulillah jadi ya tadinya ya nanti donatur juga pasti gitu kan, akan jadi doa gitu, dan kemudian usaha. Maka doa di tengah malam itu ya penting, dan termasuk doa kita kepada anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita itu juga penting juga, dan kita lakukan di waktu malam, yaitu al-lailul akhir, pada malam yang terakhir. Dan diantaranya juga ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Umamah bersabda, tuftahu abwabus samai
wa yustajabu du'a'u fi arba'i mawatin. Dibukalah pintu langit, yaitu dan dijabah doanya pada 4 waktu. Pertama, indal tiqa'is sufufi fi sabilillah, ketika bertemunya barisan tentara di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa inda nuzulil ghaithi, dan ketika turunnya hujan. Ya kalau hujan sehari-hari bagaimana kan? Ini ketika turun hujan kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inda iqamatis shalah, dan ketika mendirikan salat. Kalau dalam hadis Nabi itu juga terangkan dalam kitab Al-Adhkar dan dalam kitab-kitab yang lainnya banyak, maka ketika kita sholat dan kita punya doa, pertama misalnya ada yang menganjurkan ketika dalam sujud, karena kata Nabi dalam sujud itu adalah di mana keadaan seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya. Juga ada hadis maksur yang mengatakan ketika kita selesai tahiyat sebelum salam itu juga disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada doa-doa maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga kita bisa berdoa sesuai doa kita. Terus doanya harus berbahasa Arab apa boleh enggak dalam sholat? Nah itu di dalam kitab Mirqatus Su'ud dikatakan kalau doa dengan bahasa Arab dengan wizard kita itu disepakati dibolehkan oleh ulama, tapi ketika dengan bahasa ajam, bahasa selain bahasa Arab, itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya artinya masih ada yang kita ikuti jika kita berdoa dengan bahasa kita. Dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Sahal bin Sa'ad, Nabi berkata, kana idza zalatis syamsu an kabidis samai qadra sirakin qama fasal arba'a raka'atin. Nabi Muhammad itu ketika matahari condong dari tengah, bergeser dari tengah langit, maka kira-kira 1 tali sepatu. Jadi kalau berdiri begini, kalau siang kan matahari gak ada bayangan, terus kemudian sudah bergeser ke barat, kalau pas di tengah namanya istiwa, bergeser ke barat, kira-kira sepanjang tali sepatu. Kata hadis itu Nabi sholat 4 rakaat. Qultu ya Rasulullah, kemudian saya Sahal bin Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, ma hadhi sholat, sholat apa ini? Qala, Rasulullah bersabda, man shallahunna faqad ahya lailatahu, barang siapa yang dia sholat 4 rakaat ini, maka dia seperti dia sholat di waktu malamnya. Hadhi sa'atun tuftahu fiha abwabus sama, ini adalah waktu yang dibuka pintu-pintu langit, wa istajabu fiha du'a, dan dijabah doa-doa itu. Dan juga termasuk waktu yang mustajabah adalah ketika kita sholat Jumat. Dalam hadis Nabi dikatakan, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'an illa a'tahu. Kita berdoa di hari Jumat, karena di hari Jumat itu ada waktu yang siapa berdoa tepat di waktu itu, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta itu. Dia sholat qaimun yusalli, kemudian dia mohon kepada Allah, maka akan diberikan oleh Allah. Hadis Asy-Syaikhaini
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasanya di hari Jumat di saat imam atau khatib duduk antara dua khutbah itu adalah termasuk doa yang mustajabah. Ketika imam berkhutbah terus dia duduk sebentar, nah ketika duduk sebentar itu maka kita juga dianjurkan berdoa, karena di situ termasuk doa yang mustajabah, waktu yang mustajabah. Kemudian doa di waktu yang mujabah adalah di bulan Ramadan. Dari hadis dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda, suatu hari ketika Ramadan datang, Rasulullah bersabda, atakum syahrul Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul barakah, bulan yang berkah. Bulan dalam riwayat yang lain syahrun mubarak, telah datang, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang pada kalian bulan yang diberkahi. Fihi tanzilul rahmah, di dalam Ramadan itu akan turun rahmat, wa tahattul khotoya, dan akan dihapus dosa-dosa kesalahan, wa istajabud doa, dan dijabah doa-doa pada Allah Subhanahu wa taala, kita dijabah oleh Allah. Maka di bulan Ramadan itu termasuk waktu yang mustajabah. Suatu hari saya pernah memang kepepetnya apa Pak? Jadi apa yang saya alamin doa, jadi saya dulu baru berkeluarga gitu ya, belum juga banyak dikenal orang. Ada yang mau memberikan saya pergi haji ya, saya pikir orang ini, saya kira bercanda, orang selesai tahu, ternyata benar diberi haji. Setelah diberi haji saya pikir dikasih semuanya gitu, dikasih semuanya. Waktu itu yang menjelang Ramadan, di belakang rumah saya itu tanahnya ditawarkan ke saya, maka saya beli, saya punya uang gitu. Ternyata ketika harus membayar untuk ke pembimbing itu saya suruh bayar sendiri. Padahal kemarin beli itu udah habis duitnya gitu kan, tadinya PD. Nah ceritanya ya waktu itu terus terang pendapatan saya sebulan paling 4 juta, lah bayarnya juga 4 juta, sudah mau habis. Lah bagaimana ini, masa udah bayar UNH nggak jadi pergi haji? Waktu itu pokoknya malam ganjil, saya lupa. Saya membiasakan setiap Ramadan itu nginep, mungkin udah belasan nginep di masjid, itikaf lah. Walaupun saya tugas di luar ya di masjid lagi, pulang ke masjid sama istri saya. Saya biasanya lebih senang masjid yang nggak rame, supaya lebih nyari masjid yang nggak terlalu rame gitu. Jadi hari itu pokoknya saya berdoa minta supaya diberi oleh Allah. Bahkan kakak saya di kampung, kamu nggak pulang gitu kan, mau pergi haji nggak pamit katanya. Ya nggak tahu, belum ada uangnya, saya bilang gitu. Maka malam itu saya berdoa kepada Allah. Selesai sholat tarawih, orang-orang pokoknya saya baca Quran. Kalau capek pinggang saya ini baca Quran, saya sholat sunnah supaya ngilangin ini. Begitu terus berdoa kepada Allah, nangis, sholat hajat, saya baca semua. Alhamdulillah itu siangnya selesai. Waktu itu 4 juta, waktu itu adalah penghasilan saya sebulan. Dalam waktu nggak nyampe sehari ternyata diberikan oleh Allah. Ada teman yang dulu belum ada WA, teman SMS, Mas ke rumah gitu. Situ ada ngasih tuh, saya punya murid, rumah Ustaz ke rumah, dikasih. Terus terakhir yang dari pembimbingnya itu bilang, ini Ustaz saya kasih jangan ngomong yang lain, saya kasih kuota 1 juta ya kan, jadinya 4 juta selesai jam 1 atau jam 2 itu. Jadi kan langsung itu dari malam doa, langsung doa benar-benar sungguh-sungguh. Seingat saya waktu itu malam itu sekitar 7 atau 8 juz saya baca. Ya kalau sholat sunnah saya nggak tahu, karena
orang kan kadang-kadang pengen pindah-pindah, kalau habis sholat kita baca Quran, nanti kadang zikir gitu. Jadi ketika kita berdoa di waktu Ramadan, ya sampai sekarang begitu. Ketika saya pengen punya, mohon maaf, punya mobil juga saya mintanya di bulan Ramadan, sudah 10 terakhir. Dan sebelum itu saya juga punya gitu. Jadi saya membuktikan banyak. Maka di bulan Ramadan itu saya, ya di samping memang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an dikatakan, ma'akulli khatmatin da'watun mustajabah. Beserta setiap hatam Quran maksudnya ini, da'watun mustajabah. Ada doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Imam An-Nawawi membahas tentang orang yang hatam Quran itu di kitab Al-Adhkarnya, termasuk dia istijabah, yaitu makanya sahabat Anas ini setiap dia baca Quran dan pas hatam kan, kalau dulu di kampung saya itu ada namanya khataman. Orang baca Quran kalau bareng terus nanti khatam gitu. Itu berdoa. Sahabat Anas ini kalau selesai baca Quran bisa jadi sebulan sekali, khatam sekali gitu. Sahabat pada umumnya sebulan sekali, walaupun ada juga yang 10 hari sekali dan sebagainya. Beliau itu memanggil anak-anaknya, anak dan keluarganya untuk berdoa, karena termasuk doa yang diijabah. Anas ini kan dulu pernah 10 tahun mengabdi kepada Nabi Muhammad, sehingga ibunya Anas minta supaya Anas didoakan apa? Supaya Anas itu panjang umurnya, banyak rizkinya, banyak anaknya. Jadi dijabah oleh Allah, umurnya sahabat yang paling panjang dia. Kemudian anaknya banyak, lebih dari 100. Ya istrinya berapa saya nggak tahu, tapi anaknya disebutkan lebih dari 100. Ya rizkinya juga dibanyakan Allah. Di setiap dia hatam Quran, dia mengumpulkan anak dan keluarganya untuk berdoa. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas pernah menugaskan seseorang untuk melihat orang yang sedang baca Quran. Kalau bahasa kita mengintai orang yang baca Quran. Kalau orang yang baca Quran itu dia mau hataman, suruh ngasih tahu Abdullah bin Abbas ikut berdoa di situ. Ada seorang ulama yaitu Ibnul Jauzi Al-Baghdadi dalam kitabnya Luftatul Kabid. Dia mengatakan di mukaddimah kitab itu, ketika saya muda, saya membaca tentang hadis-hadis yang memotivasi untuk berkeluarga, dan kemudian saya membaca Al-Quran, hatamkan Quran, dengan berdoa di akhirnya saya ingin mempunyai anak yang soleh dan salihah yang banyak. Maka kemudian dia bilang, saya diberikan 10 anak oleh Allah, yang 5 laki-laki dan yang 5 perempuan di situ. Maka kita ketika membaca Quran 1, 2 nggak apa-apa. Mungkin ada juga yang setahun sekali baru khatam. Ya, pas khatam Quran itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata menurut kitab ini, fima yurja'u ila doa, juga agar doa dijabah oleh Allah, maka juga dikembalikan kepada doa-doa itu. Maksudnya ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu menjadi doa yang istijabah gitu. Atau juga kalau kita doa sendiri, misalnya juga ada. Dikatakan di sini diberikan contoh-contoh, misalnya ketika ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ya badi'as samawati ya hayyu ya qayyum as'aluka ya Allah. Wahai zat yang menciptakan langit, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, aku memohon kepadamu ya Allah.
Maka kemudian Nabi bersabda, atadruna bimadza da'a, apakah kamu tahu dengan apa dia berdoa, orang laki-laki itu? Walladzi nafsi biyadihi da'allaha bismihilladzi idza da'a bihi ajabah. Orang laki-laki itu telah berdoa dengan nama Allah, yang barang siapa yang dia berdoa dengannya maka Allah akan mengijabahnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ketika kita berdoa hendaknya dimulai dengan menyebut Asmaul Husna. Itu termasuk yang mustajabah. Tadi ya badi as-samawat, ya badi itu Asmaul Husna, ya Hayyu, ya Qayyum itu. Dan dalam riwayat yang lain bisa dengan Asmaul Husna yang lainnya. Dalam riwayat yang lain juga ada ketika itu Rasulullah SAW sedang berdoa, sedang berdiri sholat, falamma raka'a wa sajada wa tasyahada wa da'a. Ketika Nabi ruku, Nabi sujud, dan Nabi bertahiyat, maka Nabi berdoa. Dalam doa itu Nabi bersabda, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu bi anna lakal hamdu. Lakal hamda, sesungguhnya hanya milikmu lah puji. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Badi'as samawati wal ard. Engkau adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha agung dan mulia. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Faqala nabiyyu, maka Nabi bersabda, laqad da'allah bismihil a'dham, sungguh dia telah berdoa dengan asma Allah yang agung. Alladzi idza da'a bihi ajaba, dan jika seseorang berdoa dengan asma-asma Allah maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, pernah suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang sholat, kemudian ada orang yang berdoa. Waktu itu ada ular yang mau menggigit, kemudian doa, maka kemudian ular itu langsung mati. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa doamu itu adalah doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi banyak contoh-contoh doa di sini yang banyak sekali. Tapi yang terpenting adalah bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita hadirkan hati kita, pikiran kita, sehingga dengan hadirnya hati dan pikiran kita itu menjadi khusyuk dalam doa. Dan doa yang khusyuk inilah yang akan dijabah Allah Subhanahu wa taala di manapun, sebenarnya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat manapun, dalam keadaan apapun. Ketika kita doa bersungguh-sungguh maka akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wabil khusus di tempat-tempat yang khusus, misalnya ketika kita di tempat yang mulia, di Padang Arafah, ketika kita di Hijr Ismail dan sebagainya, itu juga bagian yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tapi kan kita berdoa tidak nunggu di tempat itu saja, tapi doa di mana saja insya Allah akan dijabah jika kita dengan hati yang hadir, hati yang ikut di dalam berdoa itu sendiri. Mungkin ini yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari jamaah ada pertanyaan yang ada juga, masih diberi waktu.
Sekarang belum ada pertanyaan, mungkin bisa ditutup dengan doa. Ya. Ya, mari Pak sekalian kita akhiri dengan doa bersama-sama. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud ya Dzal Jalali wal Ikram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya aliyu ya azim ya halimu ya alim anta rabbuna wa ilmuka hasbuna fa ni'ma rabbuna wa ni'mal hasbu hasbuna tansuru man tasha wa antal azizur rahim. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh zalimin. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata was salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-syarri wal dhairi wa tughyan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana marhatil qulubina abdanina was salamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa tmis ala wujuhi a'daina. Allahumma anzilir rahmah. Allahumma anzil rahmah alaina ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.